warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sapana, kembali lagi bersama saya Putri Sadia dari kelas 11 IPA 1 di podcast Sapana pada episode kelima. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Teman-teman pengen tahu semua kan? Oke, daripada teman-teman pada penasaran semua nih, kita kenalan langsung sama orangnya nih. Selamat sore Bapak. Ya, sore. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvika. Saya berasal dari Haloban, lahir di Haloban, tepatnya di Kecamatan Pulau Banyak Barat, dan saat ini bertugas di SMA Negeri 1 Pulau Banyak Barat. Ya. Nah, sebelumnya Haloban itu di mana sih Pak? Ya, Haloban itu sebenarnya masih dalam wilayah Cisingkil, jelas ya. Nah, jadi Haloban itu merupakan pulau yang jauh, yang paling ujung dari wilayah Pulau Cisingkil. Banyak gitu ya Pak? Ya, dari wilayah Cisingkil setelah Pulau Banyak. Nah, jadi kalau kita ingin melihat daerah Haloban itu kita bisa melihat Google Map, nanti ketik aja Haloban langsung nampak di sana. Oke. Kemudian Haloban itu merupakan salah satu desa yang mendapatkan peringkat 13 atau 20 besar pada tahun 2022, yaitu desa wisata. Nah, jadi pemirsa bisa ke sana untuk menikmati beberapa tempat-tempat wisata, salah satunya Nago Resort. Ya, jadi kalau orang mengenal Nago Resort nanti pasti kenal sama Haloban. Yang viral di Instagram itu ya Pak? Betul sekali. Oke. Kemudian jika ingin melihat informasi wisata itu bisa dikunjungi Haloban TV. Oh. Oke. Apa sih motivasi Bapak menjadi seorang guru, terutama guru di kepulauan nih Pak? Ya, sebenarnya motivasi itu cukup banyak, tapi motivasi yang paling kuat itu salah satunya adalah berawal dari kisah hidup ya. Pada awalnya bahwa desa Haloban tempat lahir saya itu merupakan desa yang cukup terbelakang, terbelakang baik tertinggal namanya ya Pak. Tertinggal, terbelakang, tidak dapat informasi. Iya. Jadi rata-rata kami saat itu nggak ada yang tamat SMA. Bahkan kalau orang tua kami itu rata-rata SD. Jadi berawal dari keprihatinan itu, maka saya berpikir ini tidak boleh dibiarkan. Saat itu saya masih usia baru tamat SD. Saya berpikir seperti itu. Saya harus bisa membuat perubahan. Salah satu cara saya membuat perubahan itu adalah dengan menjadi seorang guru. Nah, menjadi seorang guru itu adalah menjadi teladan bagaimana generasi di sana itu dapat menyelesaikan mendapatkan fasilitas yang bagus, pemikiran yang baik ya. Iya, Pak. Kemudian mengenal segala hal kemajuan di luar. Iya, tidak tertinggal namanya dengan dunia luar ya Pak. Betul, tidak tertinggal. Maka saya hadir sebagai guru di sana. Itu motivasi pertama saya. Kemudian yang kedua, motivasi saya menjadi guru itu dalam sebuah hadis Rasulullah pernah berpesan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Jadi itu saja menjadi motivasi yang paling besar. Banyak motivasi, cuma itulah yang paling kuat dalam diri saya. Wah, berarti emang motivasi dari diri pengen merubah kampung halaman Bapak ya Pak? Betul sekali. Makanya profesi itu memang profesi pilihan dalam hidup. Oh iya, betul. Oke, selanjutnya apa sih hambatan yang paling berkesan selama Bapak mengajar atau sebagai guru di kepulauan Pak? Ya, kalau yang paling berkesan ya hambatan yang paling berkesan salah satu itu cara antara kampung kami itu atau desa kami itu dengan daerah kabupaten kota. Jadi kalau ada urusan yang berhubungan dengan administrasi kedinasan, kami akan sulit untuk mendapatkan itu karena harus menyeberangi lautan dulu. Iya, betul. Kemudian informasi lainnya melalui internet juga kadang-kadang susah. Jadi, sinyalnya Pak sinyalnya susah. agak lemah. Jadi kemudian kadang-kadang sinyal di sana tuh mati.
Nah itulah yang sangat berkesan buat kami. Itu jarak, kemudian informasi. Berarti itu hambatan yang sulit ya Pak? Ya, itu hambatan yang sangat sulit kami rasakan. Seperti yang dalam akhir-akhir ini pelaksanaan ujian ANBK. Oh, ANBK betul-betul. Jadi itu kan perlu ada, kami kan sistemnya semi online. Oh, online berarti perlu internet lah ya Pak? Ya, semi online, pakai internet juga memang kan. Makanya kami pakai semi online karena kondisi jaringan itu kan kurang bagus, tidak memungkinkan ya Pak? Ya, sehingga kami membuat semi online, tentu menggunakan VHD. Jadi VHD itu merupakan aplikasi softnya yang untuk digunakan untuk ujian ANBK. Kami harus ambil nyebrang dulu, seberang yang SMA yang terdekat itu SMA Perubahan. Kebetulan saat itu mereka sudah punya. Nah itu kami harus tempuh itu. Kalau badai nanti kan, ombak besar, cukup luar biasa. Itulah hambatan. Luar biasa sekali emang pengorbanan seorang guru ini ya Pak. Oke, jika seandainya Bapak dipindahkan di luar pulau, bagaimana tanggapan Bapak sih? Sebagai seorang ASN, kita itu sudah disumpah, kita sudah punya janji bahwa dimanapun di negara Kesatuan Republik Indonesia ini kita diabdikan di sana, maka kita harus siap. Iya. Artinya dimanapun bumi dipijak, di sanalah kampung halaman kita. Nah, dimanapun kita bertugas, di sanalah tempat abdi kita. Jadi dimanapun kita siap. Berarti seandainya Bapak dipindahkan di luar pulau, Bapak siap secara batin ya Pak? Karena emang Siap. udah profesi Bapak sebagai Siap seorang lahir guru. batin. Sebagai abdi negara itu kita siap lahir batin. Iya, betul. Apa sih harapan Bapak ke depannya sebagai seorang guru kepulauan, Pak? Harapan saya cukup banyak, akan tapi yang paling besar harapan saya mewakili suara teman-teman kita di kepulauan, bahwa kepada pemerintah khususnya Provinsi Aceh dan umumnya pusat ya, kami berharap wilayah Kecamatan Teluk Banyak Barat itu janganlah dijadikan sebuah wilayah yang disebut sudah maju. Sebenarnya ukuran kemajuan itu kami belum paham ya. Kami sebagai guru seharusnya kami itu diberikan salah satu tunjangan seperti tunjangan terpencil. Karena sesuai dengan wilayah kami 3T. Iya, betul. Saat ini kami sudah nggak masuk dalam wilayah itu, sehingga tunjangan terpencil itu kami tidak ada. Nah, jadi itu harapan kami kepada pemerintah supaya salah satu yang membuat kami bahagia, semangat dalam mungkin mensupport kerja kami itu salah satu yang ditunjang dengan tunjangan terpencil tadi. Padahal sangat wajar ya Pak orang Bapak ini dapat tunjangan karena pulau terkecil namanya itu Pak, terpencil namanya itu ya Pak. Iya, pulau terpencil, terluar, terisolir. Iya, terisolasi namanya itu ya Pak. Ya kan? Berarti harapan Bapak ke depannya begitu ya Pak? Ya begitu. Kemudian diberikan hal-hal yang paling khusus lagi. Diperhatikan seperti saran-saran pendidikan itu supaya dilengkapi, diawasi. Jika memang ada, misalnya kayak di sekolah itu kami ada sarana prasarana kami itu belum lengkap dilengkapi. Karena jangan sempat seperti anak-anak didik kita itu merasa berbeda dengan yang di daratan. Merasa dibeda-bedakan. Ya. Bapak berharap semoga apa yang di daratan terjadi di sekolah Bapak juga begitu ya Pak, tidak dibeda-bedakan ya Pak. Apa yang ada di daratan, apa yang ada di provinsi, harapan kita itu juga ada di tempat kita yang terpencil. Iya betul Pak. Oke, mungkin ada kata-kata untuk SMA Negeri 1 Simpang Kanan Pak? Ya, SMA Negeri 1 Simpang Kanan itu oke, yes. Makasih Pak. Layak podcastnya itu diduplikasi oleh sekolah-sekolah lain. Ini bukan hanya menunjang daripada ekstrakurikuler siswa, keinginan melahirkan bakat minat siswa, juga dapat menyalurkan hobi siswa. Sehingga anak-anak kita itu bisa berkembang. Seperti anak bapak ini, siapa namanya tadi? Putri Pak, Putri. Ya, Putri luar biasa. Ini luar biasa. Masih usia SMA, tapi sudah memiliki skill podcast. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan bisa berkembang ke depannya. Amin. Oke. Mungkin ada yang Bapak sampaikan motivasi atau apa gitu Pak?
motivasi untuk sekolah kita ke depannya Ya. atau sekolah Bapak. ya kalau untuk SMA Simpang Kanan teruslah berkarya, teruslah berinovasi. Semoga bisa menjadi contoh kepada SMA-SMA lain. Betul. Dan kepada SMA saya, harapan saya itu bagaimana kita tuh seperti program ini, harapannya ada juga di sana. Iya. Karena ini merupakan salah satunya ya Di Aceh Singkil Aceh tepatnya, Singkil, Pak. ya. Aceh Singkil School salah satunya sekolah Iya. yang punya broadcast seperti ini. Itulah Ekstrakurikuler Iya. yang dibangun oleh SMA Negeri 1 ya, Simpangan. luar biasa. Terima kasih, Pak. Oke. Sepertinya hanya segitu perbincangan hari ini ya, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, baik, terima kasih. Baik sahabat Sapana, saya Putri Sadia, pamit undurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.